Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya dan taruh yang sama berbahagia, alhamdulillah kita berada pada malam ke-10 di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kelapangan waktu, yang mana ini perlu untuk kita syukuri, perlu untuk kita ingatkan. Di saat-saat seperti ini ada di antara saudara kita yang terbaring di rumah sakit, ada di antara saudara kita yang masih mengejar dunianya dengan pekerjaan yang menyibukkan mereka. Sementara di saat ini kita begitu nyaman duduk di masjid yang semoga Allah berkahi ini, di bawah sepoi-sepoi AC, anginnya enak sekali. Ya, bersyukur Ki. Ya. Dan kita selalu diingatkan untuk bersyukur. Ya, kalau kita bersyukur ini kita bisa tahu posisi kita di mana. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah dan Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Ya. Dinasihatkan kita ini supaya sering-sering lihat orang yang di bawah. Orang-orang yang lebih di bawah tingkatan ekonominya, lebih di bawah kondisinya. Sering-sering lihat. Karena kalau kita tidak sering melihat, kita merasa bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, kalau dalam bahasa Arab, itu ya, kata kerja perintah itu artinya sekarang dan akan datang dan bisa bermakna seterusnya. Artinya sering-sering kita lihat. Jangan cuma satu kali zakat fitrah kita kasih orang miskin selesai. Ya, tapi sering-sering lihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Dan jangan terlalu sering mengangkat pandangan ke atas. Jangan selalu membandingkan kita dengan orang-orang yang levelnya lebih daripada kita. Ya, ini sederhana. Wasiatnya Rasulullah itu sederhana. Nabi itu diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada umat dan Nabi sebelumnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Saya, kata Nabi SAW, diberikan 5 perkara yang 5 ini belum pernah sekalipun diberikan kepada satu orang pun Nabi atau manusia sebelum saya, kata Rasulullah SAW. Satu di antara perkara itu, ya kita tidak sebutkan semuanya, tapi satu di antara perkara yang Nabi sebutkan adalah u'titu jawami'al kalim. Saya diberikan jawami'al kalim. Kata para ulama dalam syarah hadis mereka, jawami'ul kalim artinya sebuah kata yang sederhana, yang singkat, tapi mengandung makna yang sangat banyak. Itu jawami, dari kata jami, mengumpulkan. Masjid jami, masjid yang mengumpulkan banyak orang. Itu artinya jami. Jawami, jamak daripada jami, jawami. Kemudian al-kalim, perkataan. Perkataan yang sederhana, tapi mampu menampung makna yang luar biasa. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Quran juga lebih daripada itu. Al-Quran jauh lebih dahsyat maknanya. Kalau kita baca hadis, ya, kami pernah menghadiri di Provinsi Qasim, salah satu provinsi di Saudi Arabia, ada sebuah muktamar internasional tentang pembahasan balaghah, ilmu keindahan bahasa dalam Al-Quran dan keindahan bahasa dalam hadis. Jadi bahasanya Al-Quran pasti luar biasa indahnya. Bahasanya hadis juga indah. Kenapa? Nabi diberikan jawami'ul kalim. Diberikan kata yang indah, sederhana, tapi maknanya luar biasa. Ya, itu bahasanya Nabi. Tapi bahasa Al-Quran tidak bisa ditandingi dengan yang lainnya. Ya, tapi Bapak Ibu yang kami muliakan, ya kami pernah belajar S2, S3 tafsir dan ulumul Quran bersama dengan beberapa profesor kami dari Al-Azhar yang mengajar di Islamic University of Madinah. Salah seorang profesor kami itu yang pernah menjadi rektor di Al-Azhar, beliau mengatakan bahwa kalau mau
belajar Al-Quran, itu memang kita harus belajar bahasa Arab. Kalau ada orang yang hanya belajar Al-Quran dari terjemahan, tapi kita akan hanya memahami kerak-keraknya itu. Kalau kita istilahnya, kalau orang Italia buat pizza yang aslinya itu kan sampai hangus-hangus pinggirnya itu. Ah, itu tuhnya jika kita dapat itu kalau terjemahan. Yang hangus-hangus itu. Tidak akan. Kenapa? Tidak mungkin Al-Quran dipindahkan bahasanya 100% dari bahasa Arabnya ke bahasa Indonesia. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Jadi kita membaca terjemahan itu sebenarnya kami pernah ditugaskan oleh percetakan Al-Quran di percetakan Al-Quran King Fahd di Madinah. Kami pernah ditelepon dan dipanggil untuk memeriksa terjemahan Al-Quran 30 juz yang dikirim oleh Departemen Agama dari Jakarta. Dan pengalaman selama memerojah, mengulangi terjemahan dari Depak yang dicetak di percetakan Al-Quran Madinah, kami baru merasakan kayak tenggelam itu bahasa Indonesia dalam bahasa Arab. Tidak ada apa-apanya, Pak. Bapak Ibu, kita kayak malu untuk menerjemahkan itu. Ya itulah bahasa kita, tapi untuk mewakili semua makna dalam bahasa Arab tidak bisa. Ya. Bagaimana tidak bisa? Ada sebuah kisah, ini kisahnya disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab sirah beliau. Ya, kalau masalah sanad memang sanadnya lemah. Ya, sanad kisah ini lemah. Cuma dalam masalah pembahasan sirah, ulama kita agak sedikit bermudah-mudahan dalam sanad hadis tersebut atau sanad riwayat tersebut. Beda kalau masalah halal, haram, akidah, itu ulama kita tegas. Kalau sahih, sahih. Tidak sahih jangan, tidak boleh. Tapi kalau masalah cerita seperti sirah nabawiyah, maka ada beberapa keringanan dari ulama kita untuk masalah sanad, karena kadang kalau tidak dipakai riwayat yang lemah sedikit, itu kadang ceritanya putus ya. Jadi supaya ceritanya nyambung dan teratur sesuai dengan mantik yang benar, susunan yang pas, kadang riwayat yang lemah itu tetap dipakai untuk mendukung keberlangsungan cerita. Nah, itu untuk masalah ini. Kisahnya sebenarnya ada kelemahannya, tapi sekali lagi ulama kita memberikan kemudahan dalam masalah itu. Apa ceritanya? Supaya kita sadar ya keindahan bahasa Al-Quran yang kita mungkin sudah khatam, tapi mungkin kita belum merasakan keindahannya. Tapi saya ingin memberikan sebuah informasi tentang keindahan bahasa Al-Quran yang diakui sendiri oleh para penyair Arab. Ya, ada seorang kafir Quraisy yang ahli jagonya bahasa Arab, sampai dikatakan di dalam biografi beliau, ini orang yang akan kita sebutkan ceritanya, dia ini bukan cuma tahu syair-syair Arab, bukan cuma tahu syair-syair Arab, tapi syair-syair jin juga dia tahu. Bagaimana itu kira-kira, Pak? Ceritanya jin dia bisa tahu. Syair Arab memang hafal, orang Arab itu punya kekuatan mengingat. Sekali dengar itu cepat mereka menghafal. Memang kelebihan ada diberikan oleh Allah SWT. Sama Imam Syafi'i ketika mendengarkan sesuatu cepat. Ya, kelebihan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya. Ini orang bukan cuma tahu syair manusia, tapi syair bangsa jin itu juga dia punya pengetahuan. Jadi bukan kaling-kaling orang yang bercerita ini. Supaya kita sadar Al-Quran yang kita baca setiap hari itu, Pak, bukan hal biasa. Itu bukan perkara yang kita download di aplikasi Quran, kita digeser-geser, Pak. Itu barang yang luar biasa. Sampai-sampai Allah mengatakan di dalam surat Al-Isra, Qul, katakan wahai Muhammad, la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Tidak akan mampu jin yang paling kuat, yang paling pintar, yang mau pindah ke sini, pindah ke sana, ilmunya dia bisa curi semua, tapi tidak bisa mendatangkan seperti bahasa Al-Quran. Nah, ini orang yang kita ceritakan ini, dia tahu syair-syairnya jin dan syair-syairnya manusia. Ya, Bapak Ibu mungkin kenal sahabat yang namanya Khalid bin Walid. Tidak asing ini. Sering kita dengar ceritanya ini. Disebutkan dalam perang ini dengan julukan Khalid Saifullahil Maslul. Julukannya Khalid itu pedang Allah yang terhunus. Ya, meskipun pedang Allah yang terhunus, tapi ternyata matinya diranjang. Bukan di medan perang. Bukan takdirnya di medan perang, bukan matinya di medan perang, tapi ternyata mati diranjang. Padahal perang apa yang tidak diikuti? Dia selalu di depan. Tapi kalau bukan takdir Allah mati, Pak, biar kita berhadapan dengan musuh dengan berbagai macam senjata, kalau Allah belum menakdirkan kita mati, tidak mati.
Ini contohnya Khalid. Semua perang-perang apa yang tidak diikuti, tapi ternyata meninggalnya di tempat tidur. Subhanallah. Nah, Khalid bin Walid ini punya ayah. Siapa nama ayahnya, Pak? Namanya Khalid bin Walid. Siapa nama bapaknya? Pasti kita tahu, karena ada Walid. Iya. Muhammad bin Abdullah. Siapa bapaknya? Ya Abdullah. Anaknya Muhammad, anak dari Abdullah. Nah, sama ini Khalid bin Walid. Siapa bapaknya? Ya, Walid. Nah, inilah bapaknya yang kita akan ceritakan. Walid bin Mughirah namanya. Jadi Khalid bin Walid itu namanya Khalid bin Walid bin Mughirah. Bapaknya Walid bin Mughirah ini mau bercerita tentang keindahan bahasa Al-Quran. Dan inilah yang tahu syair-syair jin juga, syair manusia apalagi. Dalam biografi yang diceritakan oleh ulama kita, ulama-ulama Tabaqatus Syu'ara, ya, mereka yang konsen dalam mendata para penyair-penyair Arab dari dulu, nah, itu disebutkan bahwa ini Walid bin Mughirah luar biasa pemahaman syairnya. Ketika dia mendengarkan Al-Quran, ya, di dalam surat An-Nahl, ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ini kan ayat yang dibaca biasa sama khatib ini kalau mau menutup khutbahnya. Ya, ini ayat ketika didengarkan oleh Walid bin Mughirah, apa yang dia katakan? Dia kayak tersihir, Pak. Kayak tersihir dengan bahasa, padahal dia penyair. Dia tahu, tapi dengan bahasa yang singkat ini, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Langsung terperangah ini Walid bin Mughirah. Dia bilang apa? Seperti ini dalam bukunya Ibnu Hisham. Inna lahu lahalawah. Ini bahasa Al-Quran, Pak. Kita belum pindah ke bahasa Nabi. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Kalamullahi jalla wa ala. Perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan yang sedengar, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dia dengarkan itu dan dia tahu bagaimana aturan syair, bagaimana keindahan bahasa. Langsung dia mengatakan, ini perkataan ada rasa manisnya. Itu kayak kedengar tuh kayak manis terasa, kata Walid bin Mughirah. Inna lahu lahalawah. Ada rasa manisnya kalau kita ucapkan kayak nyaman, itu kata Walid bin Mughirah. Wa inna alaihi latolawah. Ini Al-Quran yang saya barusan dengar tadi, dia punya style yang tidak ada di style syair-syair jin dan syair manusia. Ini tidak ada. Rumusnya saya sudah tamat, saya sudah khatam masalah syair, tapi ini tidak ada dalam syair manusia dan jin. Ada style sendiri, ada caranya sendiri untuk mengungkapkan keindahannya. Inna lahu lahalawa wa inna alaihi latulawa wa inna a'lahu lamusmir wa inna asfalahu lamughdiq. Ya, kata Walid bin Mughirah, ini kalau Al-Quran ini kalau dia pohon, tapi apa di orang Arab kalau bicara pohon itu dia sudah kayak menghayal nih. Padang pasir. Bicara pohon artinya dia sedang menghayal. Orang kalau ya lagi fly ceritanya nih. Kenapa? Innallaha ya'muru bil adli wal, itu perkataan yang luar biasa buat mereka. Kita dibaca, Pak, biasa-biasa aja. Kenapa? Kita tidak tahu. Mereka tahu itu. Tahu aturan bahasa. Tahu bagaimana bahasa itu indah seperti apa. Akhirnya mengatakan, ini Al-Quran, kalau dia pohon, inna a'lahu lamusmir. Iya, kalau pohon ini, itu pohonnya berbuah lebat sekali. Nah, lagi fly ini, Pak. Di padang pasir, apa ya? Padahal pohon kurma, ya apa sih? Kalau pohon lebat buahnya, itu Al-Quran. Dalam pandangan seorang penyair yang luar biasa ini, Walid bin Mughirah. Kemudian kata dia, wa inna asfalahu lamughdiq. Ini Al-Quran. Di bawah pohon itu yang rindang, kemudian lebat buahnya, di bawahnya itu ada mata air yang kencang ngalirnya. Tapi Pak, padang pasir. Bicara pohon, bicara air. Artinya apa? Sedang luar biasa ini dia mencoba untuk memahami Al-Quran dengan keindahan bahasanya. Ya, keindahan bahasanya. Inna asfalahu lamughdiq. Ada sumber air yang kencang. Bukan sumber air yang air ledi diputar keluar, tidak, Pak. Dia muncrat. Keras, itu adalah lamughdiq. Ya, lamughdiq. Wa inna asfalahu lamughdiq wa innahu ya'lu wa la yu'la alaihi. Dan ini perkataan tidak bisa dikalahkan.
Siapapun penyair Arab yang mau mendatangkan semisalnya pasti nggak bisa. Karena saya tahu, ini standarnya tinggi. Dia punya style lain, nggak bisa kita lawan. Kemudian ditutup dengan innahu laisa min kalamil bashar. Ini Al-Quran bukan perkataan manusia. Karena saya manusia, saya tahu syair keindahannya. Tapi Al-Quran itu kata para ulama kita sebenarnya yang mu'jiz, ya, yang membuat Al-Quran itu istimewa, luar biasa itu apa? Karena hukum-hukumnya di dalam, atau karena ceritanya yang betul-betul terbukti, atau ada hikmah-hikmah yang membuat Al-Quran jauh. Satu kesimpulan para ulama kita dari berbagai macam pendapat, dari abad kedua, ketiga, beberapa ilmu balaghah yang menyatakan bahwa keindahan Al-Quran itu sebenarnya di mana? Di bahasanya kah? Atau di hukum-hukumnya kah? Atau di kumpulan hikmah yang ada dalam ayat meskipun yang paling pendek. Kata ulama kita, itu semua diucapkan, tapi satu kesimpulan yang mengumpulkan seluruh pendapat dari beberapa ulama bahasa itu, satu, innahu kalamullah. Satu kuncinya. Kenapa dia bisa lebih indah, luar biasa, unik? Karena dia perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuncinya. Kita boleh bercerita tentang kelebihan hukumnya yang adil, ya, kelebihan ceritanya yang betul-betul terbukti, itu semua sedikit, tapi intinya dia adalah kalamullah. Perkataan Allah, Pak, yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi, perkataannya lah itu yang paling indah. Ya, tabe jam yang sama berbahagia. Yang 4 menit lagi kayaknya nih. Ya. Ya. Jadi keindahan bahasa itu Al-Qur'an. Ya, belum lagi kita masuk ke dalam bahasanya Rasulullah, itu juga ada keindahannya, tapi tidak seperti keindahan Al-Qur'an. Kita berpindah sedikit ke hadis. Ya. Ini tadi judulnya yang tadi saya tulis di situ, tentang pembahasan pintu surga. Karena dia disebutkan dalam hadis. Karena memang kita ini akrab dengan pintu surga, akrab dengan pintu neraka kalau Ramadan. Kenapa? Ada memang hadisnya. Ya, idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa futtihat abwabul jannati wa lam yughlaq min habab. Pintu surga yang 8 itu dibuka selebar-lebarnya dan tidak ada yang tertutup. Wa ghulliqat abwabul jahannam wa lam yuftah min habab. Dan ditutup rapat itu pintu jahannam, pintu neraka, dan tidak ada satupun yang dibuka dari 7 pintu itu. Ya. Nah, hadis Rasulullah SAW itu ingin menceritakan kepada kita sedikit, ya, tentang apa yang senantiasa dibacakan oleh para khatib, para dai, para penceramah tentang pintu surga yang dibuka, pintu neraka yang ditutup. Tapi ada sebuah riwayat, ya, waktu tinggal sedikit, ya, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa pintu surga itu disebutkan dalam ada beberapa riwayat. Satu riwayat yang saya ingin angkat pada malam hari ini adalah Nabi SAW mengatakan, inna ma baina misra'aini min masari'il jannah. Jarak atau besarnya ukuran pintu surga antara ujungnya ke ujungnya pintu surga itu ma baina Makkah wa Busra, atau ma baina Makkah wa Himyar. Jaraknya itu seperti kota Mekah menuju ke Busra dan kota Mekah menuju Himyar. Himyar itu di Yaman, kalau Busra ke arah Syam sedikit. Ulama kita, saya sempat duduk di sebuah kantor hadis yang profesor hadis di Madinah, beliau dosen kami dulu, dan beliau punya lembaga pembinaan mahasiswa di luar. Beliau ingat sekali tuh, di ruangan beliau tuh ada layar besar, di belakangnya itu dia tampilkan Madinah ke Busra, Mekah ke Busra, Mekah ke Himyar. Ternyata di Google itu jaraknya sama. Nabi tidak pernah pergi ke Himyar, tidak pernah pergi ke Busra, tapi karena wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 tempat ini jaraknya sama. Itulah mukjizat dari Rasulullah SAW. Tidak pernah pergi ke sana, tapi kata Nabi, jarak antara pintu satu, ujung pintu satu ke ujung pintu satunya surga itu sama Mekah ke Busra dan Mekah ke Himyar. Dan itu jaraknya ketika dihitung sama 1.200-an kilometer. 1.231 kira-kira kilometer. Kalau Busra itu sekarang masuk ke area Qatar dengan Bahrain. Kami pernah naik pesawat pakai Qatar Airlines dari Madinah menuju ke Doha, ibu kota Qatar, itu sekitar 3 jaman. Itu jaraknya Pak 1.200. Jadi kita bisa bayangkan, pintu surga itu besarnya, panjangnya itu 1 pintu. Kan ada 8 pintu. 1.200 sekian kilometer. Tapi Pak, kalau kita di sini sholat 1 meter itu bisa untuk berapa orang berdiri? 2 orang kira-kira artinya tidak sepek-sepek juga, artinya enak bergerak. 1 meter 2 orang. Jadi karena disebutkan dalam riwayat itu, orang yang masuk surga itu mereka mau rapat-rapat. Bukan jalan santai, artinya orang rapat masuk ke dalam, beriringan rapat.
Artinya kalau 1 meter itu kena 2 orang. Jadi kalau 1 kilo kena 2.000 orang. Karena 1 meternya 2, 1.000 kilo jadi dikali 2. 2.000 orang 1 kilo. Jadi kalau 1.000 kilo 2 juta. Saya sudah hitung ini, Pak. 2 juta. Tambah lagi 200 sekian. Hampir 300. Anggaplah 300. Sepertiganya dari 1.000 berarti 600-an kira-kira. Kalau sepertiga dari 2.000 sekitar 6 sampai 7. Jadi 2.600.000 sekali masuk, Pak. Masih ada yang putus asa dengan surga. Insya Allah, Pak, kita semua masuk surga, insya Allah, Pak. Kenapa? Pintunya saja besar. 1 detik saja orang masuk, Pak. Orang berbaris, baris 2.600.000 sekali baris, Pak. Berapa penduduk Makassar, Pak, di sini? Ada yang tahu? Ya. 2 juta, hampir 2 juta ya? Iya, anggaplah 2 juta. Jadi Pak, 1 detik itu penduduk Makassar di baris di pintu surga, Pak, langsung masuk. Artinya apa, Pak? Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Punya dosa, Allah punya pintu taubat. Punya pelanggaran, Allah Pak Maha Rahman Rahim. Tapi nama Allah yang paling pertama disebutkan dalam Al-Qur'an setelah Allah, tapi surah apa yang pertama dalam Al-Qur'an? Ya, Al-Fatihah. Pasti khatam ke ini. Ya, Al-Fatihah yang pertama nomor 1. Apa ayat pertamanya? Bismillahi. Setelah nama Allah apa, Pak? Ar-Rahman. Apa artinya Ar-Rahman? Maha Pengasih. Artinya Allah ingin memberikan kepada kita sebuah informasi langsung dari awal ayat. Ada 6.236 ayat. Ada berapa ayatnya, Pak? Ada rumusnya. Saya kasih tahu rumusnya supaya tidak lupa. Berapa jumlah ayat menurut bacaan kita Al-Quran yang kita pegang. Ketika kami ditugaskan di percetakan Al-Quran di King Fahd di Medina, kami sempat melihat beberapa cetakan Quran yang beda dengan cetakan kita di Asia Tenggara. Qurannya orang Maroko, orang Aljazair, sama jadi Qurannya sebenarnya, tapi jumlah ayatnya beda. Bagaimana? Berarti beda Qurannya? Tidak, sama jadi Qurannya, cuma teknis pembagian ayatnya yang beda. Kalau kita ayat panjang, mereka tuh yang panjang dibagi 2, bagi 3. Tapi ayatnya sama aja. Jadi kalau kita jumlah ayat yang kita punya itu 6.236. Rumusnya adalah angka pertama dengan angka terakhir sama. 6. 6.006. Sisa angka tengah-tengahnya ini yang perlu untuk kita ingat. Apa rumusnya? 23 itu adalah angka dari gabungan 13 tahun Nabi di Mekah berdakwah ditambah 10 tahun Nabi berdakwah di Madinah, jadinya 23. Jadi jumlah ayatnya adalah 6.236. 6, 23 di tengah. Nah, jangan lupa ini. Insya Allah kalau begini sulit untuk dilupa, insya Allah. Sudah ada rumusnya 6, kemudian 23 di tengah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita informasi apapun yang terjadi 6.000 ayat setelah ini, maka ingatlah semua itu adalah pembuktian dari Rahman, Maha Pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat tentang rajam, sadis kelihatan, Pak, orang ditanam sampai perutnya, sampai dadanya, baru dilempari sampai dia meninggal. Itu kelihatannya, Pak, tidak manusiawi. Tapi itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya zina tidak bebas di mana-mana. Satu meninggal tapi melindungi ribuan orang, itu lebih bagus. Kasih sayangnya Allah di situ. Kelihatannya keras, HAM-nya tidak ada, tapi tidak. Disitulah sebenarnya rahmatnya Allah kepada manusia. Ditahu kita ini sering kimbalelo. Kalau tidak dikasih yang begitu-begitu itu enggak berhenti, Ki. Bayangkan kalau orang mencuri, ya kebiasaan kan dari dulu ya dicuri. Kalau mencuri dipotong tangannya, itu digantung di pasar tangannya. Di pintu masuk pasar itu digantung tangan yang habis dipotong itu. Jadi kalau orang lewat, kalau mencuri juga ini digantung juga di atas tangan tak. Coba bayangkan, Pak. Itu rahmatnya Allah, Pak. Sebenarnya rahmat Allah di situ. Kenapa? Dengan cara itu keamanan akan berada di tengah-tengah kita. Kasih sayang Allah ada di situ. Ya, tapi sudah habis waktunya ini. Insya Allah, ya mudah-mudahan ada waktu jadwal saya kayak masalah nih. Hari ke-28 nggak salah subuh. Ya, mudah-mudahan bisa dilanjut nanti insya Allah ya pembahasan kita ini, karena ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan berkaitan dengan Ramadan dan Al-Quran. Ya, semoga dipanjangkan umur kita semua. Intinya 2.000 sekian 6.000 ayat itu dengan rahmat Allah yang luas dan pembuktian rahmat Allah itu pintu surga. Jangan pernah putus asa. 8 pintu surga, Pak, sekali masuk 1 detik didorong orang 2 juta lebih. Kalau 100 tahun
Didorong terus masuk Pak, insya Allah ada di situ insya Allah. Ya, jangan pernah putus asa. Rahmat Allah maha luas. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatnya Allah itu akan mengalahkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.